Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat rencana yang menciptakan kontroversial menghebohkan dunia. Ia berencana akan mengambil alih Kanada, Greenland hingga kendali atas terusan Panama. Pernyataan tersebut menimbulkan sejumlah pernyataan terkait alasan Trump secara belak-belakan menyatakan niatnya untuk mengambil alih wilayah berdaulat itu, bahkan sempat mengancam dengan mengerahkan kekuatan militer. Padahal Donald Trump sendiri sudah secara jelas membuat pernyataan yang meluruskan bahwa ia tidak akan melakukan hal ini lebih jauh. Apakah pendekatan sepihak Donald Trump dapat memicu perlombaan kekuatan global di Greenland dan terusan Panama? Bagaimana Cina, Rusia, serta Uni Eropa merespon kebijakan luar negeri Donald Trump yang agresif? Dan apakah ancaman ini mencerminkan kecenderungan Amerika untuk menggunakan kekuatan militer sebagai alat diplomasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Terkait lagi-lagi Bung Budi, tak hentinya kontroversi yang dipicu Presiden terpilih Amerika Donald Trump. Pekan ini Donald Trump kembali membahas soal upaya mengambil alih terusan Panama dan Greenland. Bahkan ada informasi yang mengatakan rencana ini sudah ada sejak 2019. Menurut Anda, Bung Budi, bagaimana dampak ancaman Amerika terhadap stabilitas geopolitik di kawasan Arktik dan Amerika Latin ini, Bung? Ya, tentu kita harus lihat ya bagaimana idiosinkretik dari seorang Donald Trump yang sebenarnya sudah bisa kita baca ketika dulu dia menjabat ya sebelum Joe Biden. Dan ketika dia kemudian sekarang terpilih lagi, walaupun memang masih menunggu prosesi pelantikannya, arogansi, kemudian juga cara dia berkomunikasi, termasuk juga menunjukkan bagaimana kemudian kebesaran sebagai sebuah negara adidaya Amerika Serikat itu kan coba terus ditunjukkan oleh Donald Trump. Salah satunya adalah karakter ekspansionis ya. Dia ingin kemudian menunjukkan pengaruhnya bahkan kekuasaannya ke wilayah-wilayah dalam pandangan dia itu harus dia kuasai gitu. Dalam konteks di Amerika Latin, kita tahu bahwa Amerika Latin ini kan bagian dari American Hemisphere ya, bagian dari eh, radius wilayah teritori Amerika yang terdekat gitu. Makanya kemudian Amerika punya kebijakan backyard policy ya, kebijakan halaman belakang. Seolah-olah bahwa benua Amerika itu adalah benua dia, sehingga tidak boleh ada kekuatan-kekuatan asing yang mengganggu kepentingan Amerika di Amerika Latin gitu. Termasuk di Amerika Latin itu ada titik-titik penting, salah satunya adalah terusan Panama. Makanya kemudian ketika terusan Panama ini eh, agak mengurangi apa namanya kepentingan Amerika di sana gitu ya, ada kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Panama yang dianggap mengganggu kepentingan Amerika di sana. Nah, disitulah kemudian Donald Trump menunjukkan eksistensi Amerika sebagai negara adidaya, termasuk juga Greenland ya, dan juga Kanada sempat di spill juga oleh Donald Trump. Kanada itu dianggap sebagai negara yang melindungi apa yang mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat, karena kita tahu kan secara teritori Kanada ini berada di jepit di antara dua teritori Amerika ya, Alaska dan Amerika. Nah, di situ ada Kanada, sehingga seolah-olah dia ya udah gabung aja atau menjadi bagian dari Amerika. Termasuk juga Greenland. Greenland ini kan memang agak sedikit jauh ke utara, tetapi kita tahu bahwa ada kandungan-kandungan mineral di sana, kemudian juga ada akses ke arah Laut Arktik ya, yang di situ memang menjadi semacam arena konflik baru lah antara negara-negara yang berada di seputaran Kutub Utara.
Amerika Serikat, Rusia, kemudian juga beberapa negara Amerika, negara-negara Eropa ya, maaf, itu kemudian mulai melakukan eksplorasi-eksplorasi di wilayah Kutub Utara ini, dan tentu Amerika juga tidak mau ketinggalan dengan statement-statement Donald Trump untuk kemudian merealisasikan pengaruh Amerika di kawasan Kutub Utara. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Donald Trump punya idiosynkretik yang khas gitu ya. Dia lugas, dia to the point apa yang dia inginkan, menunjukkan bagaimana kemudian Amerika itu harus berada dalam posisi internasional. Itu Mas Anggi. Apakah artinya tindakan Donald Trump memperkuat unilateralisme dan kontinentalisme di kebijakan Amerika ini, Bung? Ya, tentu slogan American First yang dicanangkan oleh Donald Trump ya pada masa awal itu pasti akan dilanjutkan. Dan itu tadi menunjukkan bahwa penguasa global itu adalah Amerika. Itulah unilateralisme ya, bahwa dunia ini tidak lagi seperti masa Perang Dingin, ada dua blok yang saling bersaing, eh, hanya satu yang menghegemoni, itulah Amerika, hanya hanya satu ya, unilateral gitu. Semuanya harus tunduk dengan apa yang diinginkan dan apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Dan dalam konteks penguasaan di Amerika Latin, ya, pengaruh Amerika di sana, itulah yang menunjukkan kontinental, ya, bahasanya susah, kontinentalisme ya. Satu benua itu harus kemudian berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Ya, tadi saya sampaikan bahwa Amerika Latin itu adalah bagian dari benua Amerika yang harus dalam pengaruh Amerika. Amerika itu pasca dia berusaha muncul sebagai negara adidaya, dia berusaha menghilangkan pengaruh-pengaruh negara Eropa di kawasan benua Amerika kan. Karena kita tahu dulu benua Amerika itu kan ada Spanyol, ada Portugis, kemudian ada Inggris ya, yang mereka punya koloni-koloni di sana. Ketika Amerika mencanangkan perang kepada negara-negara di Eropa sana yang punya koloni di benua Amerika, nah, disitulah Amerika memastikan bahwa benua Amerika itu tidak ada lagi pengaruh dari negara-negara Eropa. Nah, itulah yang kemudian Amerika jadikan benua Amerika Latin itu sebagai halaman belakang dia dengan backyard policy. Dan praktis sekarang ini memang tidak ada negara-negara di luar benua Amerika itu yang bermain di sana ya. Maka ketika misalkan muncul via perdagangan ya Cina mulai berhubungan dengan negara-negara Amerika Latin dan itu dianggap kemudian merugikan Amerika Serikat, ya, disitulah kemudian tersentil seorang Donald Trump untuk kemudian membersihkan kembali benua Amerika Latin itu dari pengaruh di luar Amerika Serikat. Nah, itu Mas Andi. Ya. Kemudian implikasi jangka panjang dari kebijakan American First selain yang tadi unilateral dan kontinentalisme itu terhadap hubungan internasional serta stabilitas global apa saja, Bung? Lantas bagaimana seharusnya dunia muslim bersikap? Ya, memang faktanya Amerika ini sekarang seolah menjadi adidaya yang tanpa lawan yang sepadan ya. Sehingga tindakan-tindakan Amerika Serikat di level global, termasuk juga di berbagai kawasan itu tidak mendapatkan respon yang sepadan dari negara-negara besar lain gitu. Rusia yang dulu menjadi rival pada masa Perang Dingin ketika dia masih menjadi Uni Soviet itu kan terus kehilangan pamornya di level global. Apalagi dia sekarang masih belum bisa menyelesaikan case di Ukraina gitu ya. Cina yang emerging secara ekonomi, tapi juga masih masih belum teruji untuk bisa masuk pertarungan di level global ya. Di beberapa hal ya Cina masih menahan diri untuk kemudian berhadapan langsung dengan Amerika Serikat gitu ya. Case di Laut Cina Selatan juga Cina masih maju mundur gitu ya. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis itu kan juga masih membayang-bayangi saja apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Makanya kemudian dalam politik global Amerika itu masih menjadi negara yang dominan gitu. Makanya kemudian
apa yang dilakukan oleh Donald Trump atau apa yang direncanakan ya oleh Donald Trump ini kan nanti akan melihat bahwa Amerika Serikat itu tergantung dari siapa yang berkuasa, ya, siapa yang memimpin. Ketika presidennya itu dia agresif, presidennya itu dia punya karakter yang menunjukkan arogansi Amerika, ya muncullah kemudian tindakan-tindakan yang di luar dugaan mungkinnya dalam dalam arena perpolitikan global. Seperti apa yang dilakukan oleh Donald Trump kan ada terobosan-terobosan yang di luar pakem gitu. Walaupun kita tahu bahwa itu memang uh, porsi Amerika Serikat sebagai negara global. Bagaimana Donald Trump dulu dia progresif untuk melakukan normalisasi negara-negara Arab dengan Israel kan. Setelah sekian puluh tahun itu terhenti ya. Tapi ya Donald Trump berani lakukan itu gitu. Termasuk juga memindahkan ibu kota, mengakui ya Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel. Nah, maka statement-statement politik yang dilakukan oleh Donald Trump ini juga ini menjadi sebuah indikasi yang tentu harus diwaspadai bahwa apa yang disebutkan atau apa yang diungkapkan oleh Donald Trump itu bisa menjadi sesuatu hal yang direalisasikan ya. Tinggal nanti bagaimana supporting system di internal pemerintahan Amerika bisa mewujudkan hal itu gitu. Dan dalam kancah global tentu ini suatu hal yang harus diwaspadai ya. Makanya kemudian Indonesia coba berperan untuk melakukan balancing, misalkan dengan bergabung dengan BRICS, walaupun mungkin juga tidak terlalu signifikan ya, karena memang gabungan dari negara-negara yang menentang hegemoni Amerika secara global, walaupun mungkin juga mereka masih dalam level-level tertentu, itu juga dilakukan ya. Inggris dengan Prancis juga tidak bisa begitu sejalan dengan Amerika dalam beberapa hal. Negara-negara yang menjadi rival ya Brazil, Rusia, India, Cina, South Afrika termasuk Indonesia dalam BRICS ini juga masih terus berusaha mengkonsolidasikan karena sudah 20 tahunan lebih BRICS ini berjalan juga tidak tidak berarti apa-apa dalam menyeimbangi kepentingan global Amerika Serikat. Dalam konteks dunia Islam ya kita tentu masih masih prihatin ya karena memang masih belum dihitung lah ya, peran dunia Islam di level global. Negara-negara besar di dunia Islam seperti tadi misalnya Indonesia, Turki, ya, Arab Saudi, kemudian juga ada Iran, ada Pakistan, ini semuanya masih di bawah bayang-bayang Amerika Serikat gitu. Tidak kemudian menjadi sebuah kekuatan yang independen, apalagi menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk kemudian menyeimbangi kekuatan Amerika di level global. Jadi masih jauh lah ke arah sana, walaupun mungkin harapan kita kan ada ya sebagai umat Islam yang Islam itu punya amanah ya untuk bisa tampil di level global untuk membawa apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin ini harus kemudian menjadi tugas kita umat Islam dan juga negeri-negeri Muslim yang lain gitu. Karena kita tahu dengan hegemoninya Amerika di level global ini kan tidak malah membawa kebaikan, bahkan membawa kerusakan, membawa konflik, membawa ketegangan di level internasional gitu. Padahal kan semestinya dunia ini diatur dengan kebaikan-kebaikan dan itu adalah amanah yang diserahkan kepada umat Islam ya karena Islam adalah rahmatan lil alam. Mudah-mudahan ini juga jadi perhatian bagi kita untuk menaikkan leverage politik umat Islam untuk terus naik ke level global sehingga bisa menandingi kapitalisme yang dibawa oleh Amerika Serikat yang rusak dan membawa kerusakan. Itu Mas Sam. Baik, Masya Allah Bung Budi untuk paparannya pada kabar petang kali ini menjadi peringatan keras. Semoga tadi hegemoni Amerika Serikat yang sebetulnya yang dikatakan Bung Budi hanya merusak tatanan yang sudah ada di dunia ini dan harus dikembalikan kepada aturan yang membawa rahmatan lil alamin yaitu aturan Islam. Jazakallah sekali lagi Bung Budi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.